Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Hari Natal. Hari Natal, hari peringatan akan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Namun, kelahiran Yesus Kristus yang ada dalam sejarah bukan hanya dimaksudkan supaya ia tetap ada dalam sejarah. Tetapi Tuhan ingin Yesus Kristus lahir di dalam hatimu dan hatiku. Sehingga engkau dan saya bukan saja menikmati sukacita yang dari luar karena ornamen-ornamen Natal, tetapi engkau mendapat sukacita yang di dalam batinmu, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkelimpahan. Karena itulah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, yaitu hidup, dan hidup itu dalam kelimpahannya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini, hari Natal. Hari yang sangat khusus bagi kita, khususnya ketika engkau dan saya boleh menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan hidupmu diubahkan, dosamu diampuni, dan engkau diperdamaikan dengan Allah dan engkau mengalami damai sejahtera Natal itu sendiri. Saudara, hari Natal merupakan sebuah peringatan akan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Sebuah kelahiran yang penuh dengan kerendahan dan kehinaan. Saudara, kelahirannya yang seperti itu bukanlah sebuah peristiwa yang manusia sengaja buat demikian, supaya memberikan kesan bahwa Yesus Kristus merendahkan diri. Melainkan karena memang kalau kita membaca di dalam Alkitab bahwa peristiwa itu terjadi tidak dapat dihindari oleh Maria dan Yusuf. Karena Maria dan Yusuf harus keluar dari kota asalnya Nazaret untuk pergi ke Bethlehem, mendaftarkan diri dan mendaftarkan properti mereka. Karena itulah perintah daripada pemerintahan Romawi. Dan kita tahu, saudara, bahwa ketika seluruh orang-orang mendaftarkan diri di kota-kotanya, maka tempat-tempat penginapan akan menjadi penuh. Dan pada saat itu, Maria harus melahirkan. Dan tidak ada pilihan lain, kecuali Maria dan Yusuf mau melahirkan di kandang hewan. Dan itulah yang terjadi. Jikalau Yesus Kristus lahir di Nazaret, pastilah ia lahir di rumah Yusuf dan Maria. Sejelek-jeleknya rumah, pastilah tetap terhormat. Namun sebagaimana nubuat di dalam perjanjian lama, maka Mesias itu tidak boleh lahir di kota lain. Tapi harus lahir di kota Bethlehem. Karena itu telah dituliskan di dalam kitab Mika. Dan yang melahirkannya harus seorang perawan. Dan saudara, Yesus Kristus lahir di kota tersebut dari seorang perawan Maria. Dan dia lahir di tempat, bukan tempat yang cocok untuk melahirkan. Tetapi dia harus lahir di sana. Saudara, dari bagian ini kita tahu bahwa sesungguhnya apa yang Yesus katakan, itulah yang terjadi dalam kelahirannya. Yesus berkata, aku mencari orang berdosa, bukan orang benar. Saudara, dengan kelahiran yang begitu hina, maka Yesus memberitahukan kepada kita, siapapun saudara, saudara boleh datang kepada dia dan menerima pengampunan dosa dan diselamatkan. Saudara, mari kita membaca Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita Natal pertama-tama diberitakan oleh malaikat kepada para gembala yang sedang menjaga ternak di padang. Peristiwa ini sungguh mengejutkan. Pertama, karena penampakan malaikat kepada gembala yang dianggap orang-orang yang tidak layak secara religius. Yang kedua, pemberitaan tentang kedatangan Mesias yang dinantikan sekian lama adalah sebuah berita yang sangat besar bagi manusia. Dan kita merasa tidak pas jika pertama-tama berita yang begitu dahsyat diberitakan kepada para gembala yang tidak mempunyai status sosial, apalagi status religius. Tetapi itulah kenyataan dalam sejarah bahwa berita Natal pertama diberitakan kepada para gembala. Dan yang menarik adalah tanda yang diberikan oleh Tuhan merupakan tanda yang memberikan keniscayaan kepada para gembala untuk dapat melihat sendiri akan Yesus Kristus yang telah lahir. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, Yesus Kristus yang lahir, dia adalah Tuhan dan dia adalah Juru Selamat. Dan dia datang untuk mencari orang berdosa dan untuk menyelamatkan orang berdosa yang percaya kepadanya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Saudara, pertama-tama berita Natal, yaitu berita kelahiran Yesus Kristus, diberitakan kepada para gembala. Saudara, beritanya jelas, yaitu berbicara siapakah yang lahir. Saudara, betul namanya Yesus Kristus. Tapi saudara, Alkitab mengatakan dia adalah Kristus, yaitu Mesias. Berbicara Mesias adalah raja di atas segala raja yang dinanti-nantikan oleh umat Tuhan, bangsa Israel. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita dari berita Natal dari malaikat bahwa dia adalah Tuhan. Atau dalam bahasa Yunaninya kurios. Saudara, kata kurios di dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru merupakan kata ganti orang untuk Yahweh dalam Perjanjian Lama. Sehingga ketika dikatakan Kristus adalah Tuhan atau kurios, sesungguhnya Alkitab memberitahukan sebagaimana engkau mengenal Yahweh dalam Perjanjian Lama, inilah Yahweh yang menyatakan diri kepada kita, yaitu Kristus itu. Dia adalah Tuhan, dia adalah pencipta segala sesuatu, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Namun bukan hanya dia Tuhan yang mengatur segala sesuatu, berotoritas atas segala sesuatu, dia adalah Juru Selamat. Saudara, di sini memberitahukan kepada kita bahwa kedatangan Yesus Kristus bukan semata-mata, atau saya mau katakan bukan untuk mendirikan sebuah agama, tetapi dia datang sebagai Juru Selamat. Nah, saudara, kita tahu Juru Selamat mempunyai pekerjaan yang penting adalah menyelamatkan. Dan menariknya, saudara, berita mengenai Yesus Kristus Juru Selamat pertama-tama diberikan kepada para gembala. Saudara, mengapa demikian? Saudara, karena pada zaman itu, para gembala bagi orang-orang Israel dianggap adalah
orang-orang sekelas dengan orang berdosa. Orang-orang yang tidak layak secara religius, yang dianggap sebagai orang yang tidak tahir atau unclean. Saudara, dengan demikian, maka kita belajar satu hal, bahwa memang Tuhan mencari orang berdosa. Tuhan tidak mencari orang yang merasa diri religius. Tuhan tidak mencari orang yang merasa diri benar. Tuhan tidak mencari orang yang merasa dia sudah beragama dan merasa tidak perlu juru selamat, dia sanggup menyelamatkan diri. Karena memang, saudara, keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus adalah berita anugerah. Ketika bicara anugerah, maka usaha manusia menjadi tidak penting. Ketika manusia masih mau berjuang dengan usahanya untuk membenarkan diri, maka anugerah itu tidak cocok bagi dia. Oleh karena itu, saudara, anugerah Yesus Kristus cocok bagi orang yang tahu dirinya orang berdosa, dan dia tidak bisa menyelamatkan diri. Dan dia percaya kepada Yesus Kristus, sebagaimana gembala-gembala ini. Ketika mereka mendengar berita Natal itu, saudara, mereka pergi mencari Yesus Kristus. Saudara, dia percaya, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya Alkitab mengatakan tidak seorang pun di dunia ini yang tidak berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun, banyak orang-orang yang berdosa, tapi merasa dirinya benar. Dan orang seperti ini sulit untuk dapat menerima keselamatan karena dia merasa dia benar. Saudara, sadarilah dirimu dan diriku adalah orang berdosa, tidak bisa menyelamatkan diri. Dan terimalah, saudara-saudara, karya Yesus Kristus, juru selamat kita, untuk mengampuni dosamu dan menyelamatkanmu. Sehingga, saudara, hidup kita yang sementara menjadi hidup yang berarti karena kita memiliki kekekalan. Saudara, Yesus berkata, apa guna seorang memiliki seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Tetapi jikalau kita kehilangan nyawa kita karena Kristus, kita mendapatkannya. Saudara, yang kedua, saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa saksi Kristus sebelum kelahirannya, Tuhan memakai orang-orang yang tertentu dan spesifik. Namun saksi Kristus setelah kelahirannya, Tuhan memakai orang-orang biasa yang telah menerima penyataan kasih karunia Tuhan. Saudara, Alkitab berkata begini, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lalu dari ayat 16 sampai 20 dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, menarik sekali apa yang dikisahkan di dalam Alkitab. Berita Natal yang sampai kepada para gembala, dipercayai oleh para gembala, diterima oleh para gembala dengan mereka pergi mencari bayi Yesus Kristus. Saudara, orang beriman pasti ada tindakannya. Saudara, tidak pernah ada orang beriman tetapi tidak bertindak mencari Tuhan. Saudara, kita bisa mencari Tuhan karena kita beriman. Saudara, ketika kita menerima Yesus Kristus, barulah kita menjadi orang yang mencari Tuhan. Tidak heran Alkitab berkata, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mencari aku, kata Tuhan. Saudara, mengapa demikian? Karena mereka membangun ilahnya masing-masing. Namun ketika Tuhan menyatakan diri kepada mereka, mereka tidak percaya.
Oleh karena itu, saudara, ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, kita mulai mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Itu yang dilakukan para gembala ini. Dan saudara, menariknya bahwa para gembala ini pergi melihat bayi itu. Mereka bersaksi untuk apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Saudara, orang-orang yang ada di tempat itu menjadi heran. Kenapa heran? Karena yang bersaksi itu para gembala. Dan apa yang disaksikan itu adalah sesuatu yang maha besar. Yaitu penyataan Allah yang dahsyat itu. Bukan hanya penyataan Allah, tetapi penyataan tentang kedatangan Mesias. Yaitu Juru Selamat dan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada masa perjanjian lama, Allah menyatakan diri secara khusus kepada orang tertentu. Misalnya kepada nabi, kepada imam, kepada raja. Saudara, kepada orang-orang tertentu Allah menyatakan diri untuk menyampaikan firman Allah supaya orang-orang ini menyampaikan kepada umat Tuhan atau kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi menarik sekali, di dalam kelahiran Yesus Kristus, Tuhan memakai orang-orang sederhana seperti para gembala untuk menjadi saksi Kristus. Saudara, kemudian kita bisa baca selanjutnya bagaimana Tuhan memakai orang-orang biasa untuk bersaksi tentang Kristus. Misalnya, kesaksian orang buta, orang biasa. Kesaksian orang kusta, orang biasa. Saudara, ada banyak lagi kesaksian-kesaksian lain. Lalu kita membaca dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul, orang-orang biasa mulai bersaksi mengenai Kristus. Setelah Yerusalem dikepung dan orang Kristen keluar. Ketika mereka keluar, mereka sambil memberitakan Injil. Dan sampai hari ini, saudara, berita Injil bukan diberitakan oleh orang-orang yang khusus saja. Tetapi bagi setiap orang percaya, mereka, kita semua, menjadi saksi Kristus. Di mana kita ditempatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita orang percaya. Yang dulu hanya spesifik orang tertentu. Tetapi sekarang, setiap orang percaya menjadi saksi Kristus. Ketika dahulu, hanya para nabi dan orang tertentu yang menerima roh Tuhan. Tetapi hari ini, Roh Kudus diberikan kepada seluruh orang percaya. Sebagaimana Roh Kudus bersaksi mengenai Kristus. Saudara dan saya diberikan hak istimewa. Diberikan kuasa untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Gembala-gembala dimampukan Tuhan bersaksi. Saudara, jikalau gembala, mereka bisa bersaksi. Saudara dan saya pasti Tuhan mampukan supaya engkau bersaksi demi nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berita Natal yang sangat indah yang kami dengar hari ini. Bahwa Tuhan, Engkau mengasihi orang berdosa. Dan ya Tuhan, tidak seorang pun manusia yang tidak berdosa di dunia ini. Tetapi ya Tuhan, begitu banyak di dunia ini. Manusia merasa diri benar. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan dinyatakan sekali lagi kepada banyak orang. Dan kami yang sudah percaya, kami bersyukur dengan contoh dari gembala menjadi saksi. Kami pun Tuhan mampukan untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.